Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari ini di grup GVM di Telegram ya ada yang posting artikel yaitu tentang migrasi CMB Niaga dari Java ke Rust ya yang diklaim dia bisa menghasilkan peningkatan performance beratus-ratus kali lipat ya, kalau nggak salah 400 atau 460 kali lipat ya. Nah, kemudian juga Eko dari channel Programmer Zaman Now sudah membuat konten untuk mereaction artikel ini ya. Oke, jadi sebagai programmer Java, saya juga akan membuat atau menanggapi beberapa poin-poin yang ada di artikel tersebut, dan juga kita komentari beberapa komentar dari Eko ya. Oke, ikuti saja videonya. Ya, pertama kali sebelum ada yang baper ya, tentang migrasi-migrasi teknologi seperti ini, perlu kita ini dulu, disclaimer dulu di depan bahwa, mmm, pergantian teknologi itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Jadi, namanya kita membuat aplikasi, tentunya kita akan mencari teknologi mana yang paling sesuai dengan requirement yang kita butuhkan gitu. Jadi ya tidak ada salahnya kalau misalnya dulu kita pakai teknologi A, kemudian kita pindah ke teknologi B yang dia ternyata menghasilkan bisa memenuhi requirement dengan lebih baik gitu ya. Dan yang kedua adalah jadi tadi pindah teknologi itu it's okay ya, jadi nothing wrong with it ya, jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Dan kemudian juga namanya ledek-ledekan ataupun saling menghina antara teks-teks satu dan teks-teks yang lain itu juga bukanlah sesuatu bukanlah sesuatu yang aneh ya. Jadi ya dibawa asik aja, nggak usah terlalu serius ya. Apalagi kita-kita ini yang levelnya hanya sebagai user dan juga bukan orang yang dibayar oleh perusahaan pembuatnya untuk mempromosikan atau menjual barang tersebut gitu. Jadi sebetulnya kita sebagai user ya tidak ada keuntungan finansial dari kita membela mati-matian suatu teknologi yang kita gunakan gitu. Dan juga fenomena ini juga sangat wajar sekali ya di beberapa komunitas yang saya pernah ikut ya. Yang pertama misalnya di komunitas fotografi ya, zaman dulu rame sekali itu Canon versus Nikon, kemudian Nikon versus Sony, kemudian Sony versus Fuji gitu ya. Dan itu ledek-ledekan dan saling menghina brand temen yang lain, yaitu it's okay gitu ya, tidak perlu baper gitu. Nah, demikian juga di komunitas drone nanti ada lagi yang saling ledek-ledekan antara DJI, kemudian Walksnail, kemudian HD Zero, kemudian analog ya. Ya itu adalah dinamika kita berkomunitas dan kita menggunakan teknologi. Tentunya yang menggunakan teknologi dia merasa yang dia pakai lebih unggul ya, jadi makanya dia pilih hal tersebut. Kemudian orang lain juga tentunya dia punya pertimbangan sendiri dalam memilih pilihan dia gitu. Jadi ya no problem ya, dibawa asik aja, dibawa ini aja ya, dibawa fun aja gitu ya. Jadi nothing wrong gitu ya. Nah, kemudian di sini dan kemudian juga yang ketiga adalah hanya karena PTA atau PTB atau Google atau Facebook menggunakan suatu teknologi, belum tentu itu juga teknologi yang cocok buat kita gitu. Makanya balik lagi ke requirement dari masing-masing ya. Nah, jadi dengan tiga hal tersebut yang kita sudah sampaikan, nah sekarang kita coba lihat ke ke postingan ya. Nah, yang pertama juga kita mengomentari tentang postingan-postingan teknis seperti ini, apalagi yang dia resmi corporate gitu ya. Artinya dia si penulisnya membawa nama perusahaan gitu ya, terang-terangan menjelaskan bahwa dia merepresentasikan perusahaan tertentu, dan kemudian juga dia membawa membawa logo perusahaan di sini. Kita perlu lihat
kacamata yang objektif ya, bahwa postingan seperti ini pasti ada ininya ya, pasti ada muatan di dalamnya ya. Dan biasanya postingan teknis seperti ini muatannya adalah rekrutmen. Jadi dengan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan teknologi yang kekinian, kemudian teknologi yang canggih, kemudian fun to work gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini berharap bahwa dia akan menimbulkan kesan bahwa perusahaan tersebut asik, cool, kemudian up to date, sehingga programmer-programmer yang berkemampuan tinggi akan tertarik untuk join di dalam perusahaan tersebut ya. Jadi ujung-ujungnya adalah masalah rekrutmen gitu. Dan ini juga bukan sesuatu yang salah ya. Ini wajar-wajar saja gitu. Kita juga di RTVC juga banyak mempublish teknologi yang kita gunakan, tech stack dan kemudian project management itu juga kan sebagai salah satu branding kita, bahwa di tempat kita itu kita melakukan software engineering atau membuat aplikasi itu tidak sembarangan dan inilah ya, digarap dengan baik gitu. Nah, untuk melihat kita bisa lihat aja di sini ya. Nah, ke bawah ya. Scroll ke paling bawah. Nah, di sini tentu ada konklusinya atau penutupnya. Join us internship with mentorship from industry leader ya. Nah, di sini kita bisa lihat CMB Niaga mencari student untuk program magang, kemudian akan dibimbing oleh arsitek dan sebagainya gitu ya. Dengan pertimbangan seperti itu, maka kita perlu lihat-lihat juga ini kontennya, dan kita nanti akan pisahkan antara mana konten-konten yang teknikal dan mana yang dia bersifat branding ya. Oke, nah kita lihat di sini ya, dari paragraf pertama, pada dunia digital, customer ekspektasi di banking sektor higher ya. Oke. Oh iya, disclaimer satu lagi, saya adalah nasabah juga di sini, dan juga saya pengguna Okto Mobile. Kalau Octoclicks itu kan internet banking ya. Dulu saya sering pakai, tapi sekarang saya sudah jarang pakai karena banyak kan Okto Mobile. Dan memang ini secara UI dan fungsionalitas dia sangat bagus sekali. Jadi saya puas menggunakan Okto Mobile ya. Dan sebetulnya saya tidak tahu dia bikinnya pakai apa gitu. Saya cuma tahu dia pakai Java itu karena ada beberapa teman-teman saya dan juga alma mater saya juga banyak yang pindah ke sana. Jadi orang-orang Balikem itu banyak yang pindah ke sana. Halo Bos Yesi, kalau Anda dengar atau nonton ya, masih di sana sepertinya ya, masih di CMB ya. Kemudian ada mahasiswa saya juga dulu di sana. Halo Febri, tapi sekarang sudah tidak lagi, kayaknya pindah kerja beberapa bulan yang lalu gitu ya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman saya juga di sana, jadinya saya cuma tahu bahwa mereka pakai Java ya itu dari ngobrol-ngobrol singkat di situ aja gitu ya, tapi tidak tahu dengan jelas bagaimana jeroannya ya. Oke, kita lihat lagi. Recently our digital team migrasi critical microservice dari Java ke Rust, kemudian already paying dividend speed, security and scalability ya. Nah, kemudian di sini putting customer first in every decision. Oke. Di sini kita lihat di sini customer centric, kemudian smooth, secure and reliable. Kemudian, nah jadi ini sebetulnya kalau untuk customer experience ya, customer itu sebetulnya dia cuma lihat apakah aplikasinya itu jalan dengan baik, sering error atau enggak, kemudian responsif atau enggak gitu ya. Jadi sebetulnya dia tidak peduli juga apakah di belakang layar dibikin pakai COBOL, ataukah pakai PHP, ataukah pakai Rust, ataukah pakai Golang, itu juga sebetulnya tidak masalah gitu ya. Kemudian improve system performance, maintaining the trust and security of our customer expect ya. Memang customer ekspektasinya seperti itu, tapi sistem performance dan lain-lain ini ya, ini sebetulnya tidak bisa di-achieve dengan apa saja ya. Kemudian kenapa memilih Rust? Di sini ada alternatifnya antara Rust dan Golang ya. Nah, untuk Rust dan Golang mungkin bisa langsung aja ke videonya Eko ya. Di sana dia malah banyak bahas tentang perbandingan Golang dengan Rust ya. Jadi karena saya Go juga baru belajar, jadi ya mungkin lebih baik ke tempatnya Eko aja ya. Oke. Memory safety. Memory safety model yang memastikan bahwa null pointer exception dan memory leak dieliminasi pada saat compile time. Oke, null pointer exception ini saya nggak paham ya ini kenapa. Dan bukan di artikel ini aja. Jadi di komunitas GVM juga memang ada beberapa
waktu dulu awal-awal Kotlin keluar, di situ juga dinyatakan bahwa Kotlin itu salah satu keunggulannya adalah dia bisa menghilangkan null pointer exception gitu. Kemudian juga saya banyak baca artikel technical di blog-blog yang lain juga menyatakan bahwa bahasa itu dia aman dari null pointer exception. Bahkan di Java sendiri sampai ada kelas opsional yang namanya kelas opsional itu harusnya kita return pada saat dia ada kemungkinan terjadi null gitu. Tapi ya to be honest, saya sampai sekarang belum paham apa sih masalahnya dengan null pointer exception, karena ya namanya kita sebagai programmer ya kita harus ngecek suatu value itu dia null atau ada isinya gitu. Kalau misalnya dia null ya kita ya jangan dipakai gitu, atau kita handle dengan proper gitu ya. Jadi if suatu variabel tidak sama dengan null atau sama dengan null, itu merupakan suatu blok atau suatu konstruk yang merupakan keseharian gitu. Jadi di sini saya benar-benar tidak mengerti apa masalahnya dengan null pointer exception gitu. Mungkin kalau teman-teman paham bisa ditulis di kolom komentar supaya saya juga aware sebenarnya ada masalah apa sih gitu ya. Nah, kemudian ini juga mirip-mirip dengan kalau misalnya kita menggunakan Hibernate, di situ ada atau ORM ya, ada lazy loading exception gitu atau lazy initialization exception gitu. Nah, itu sebetulnya ya biasa aja gitu. Memang terjadi itu terjadi karena adanya proxy yang digunakan, dan proxy itu tujuannya sebenarnya juga untuk meningkatkan performance gitu ya. Ya kita sebagai pengguna framework ya kita harus paham aja bahwa ada hal seperti itu, dan kemudian ya kita handle dengan baik gitu ya. Jadi ya ini saya tidak terus terang ini saya nggak paham gitu ya. Kemudian di sini Go menggunakan garbage collection, sedangkan Rust itu dia dia lebih baik gitu ya. Nah, ini juga saya belum bisa komentar karena saya belum explore ya. Jadi ini mungkin kita pending lagi nanti saya belajar Rust dulu untuk bisa mengomentari masalah ini garbage collection ya. Kemudian ini juga di blog di videonya Eko dibahas juga ya bahwa Go dan Java itu sama-sama menggunakan GC garbage collection sehingga dia ada pause di GC-nya ya. Dan juga saya juga tidak mengerti, maksudnya si Eko juga bilang ya selama ini sih pause-nya itu ada tapi ya negligible sih ya, maksudnya cuma sekian milisecond, tidak ada yang sampai satu detik, dan kalau begitu ya mungkin bahkan kadang-kadang network latency kita juga lebih besar dari itu gitu, apalagi misalnya mobile apps yang kita akses melalui koneksi internet yang berantakan gitu ya, koneksi internet yang kadang ada kadang timbul, kadang hilang kadang timbul ya. Mungkin GC pause itu ini ya saya nggak tahu seberapa signifikan ya. Kalau di kasus saya sih enggak ya. Nah, kemudian slightest delay in transaction bisa mengundang, ini saya setuju statementnya, tapi apakah ini berkaitan dengan GC pause itu yang question yang harus kita tanyain ya. Selama network latensinya lebih besar ya saya pikir bakalan ketutup ya sama network latency, apalagi kalau kita lihat GPR koneksi 3G yang belum stabil juga gitu ya di mana-mana. Kemudian low level control over system resource, optimize performance. Oke, ini juga balik lagi instant access ini ya oke lah. Saya setuju bahwa butuh instant access, tapi ya seinstan apa gitu ya. Soalnya sering juga ya loadingnya gara-gara koneksi internet ya. Concurrent operation with minimal overhead, ini juga yang seperti ini kalau nggak ada angkanya ya, jadi kita harus skip aja karena ya apa yang mau dibandingkan nggak ada angkanya ya. Go gampang, concurrency model menulai go routine, oke. Ini fine tuning performance ya. Ini balik lagi pertimbangannya performance ya. Fine tuning performance, oke. Nah, ini kalau seperti ini, kalau kita baca fine tuning ya, fine tuning ini nanti biasanya ya, sesuatu yang dia bisa di fine tuning itu biasanya lebih banyak tuning variabelnya ya. Jadi ini bisa dibaca juga lebih kompleks, maybe ya.
Biasanya, ya kita lihat aja misalnya kamera manual dengan kamera yang yang serba otomatis ya tombol atau misalnya kita motret dengan handphone gini ya, tombolnya cuma satu tinggal klik doang gitu. Tapi ya, kan kita tidak bisa men-tuning segala macam ini ya, kita nggak bisa ngatur exposure, kemudian mau fokus dekat, fokus jauh, kan nggak bisa. Tapi kalau kita pakai kamera manual misalnya, ya itu ya segala macam bisa di-tuning gitu, tapi kan pengoperasian lebih kompleks, tapi ya itu trade off ya. Jadi artinya kalau seperti ini ya belum tentu bagus, siapa tahu ternyata ya kompleks digunakannya gitu ya. Kemudian security that put customer, nah security ini juga, ini saya setuju not negotiable, tapi kaitannya dengan Rust ini, tidak dijelaskan secara teknikal ya. Minimize the risk exploitable bug in production. Ya oke, maksudnya contohnya seperti apa gitu ya. Race condition and buffer overflow. Nah ini sebetulnya ya, kita harus lihat lagi. Kadang-kadang, yang dibilang lebih secure itu adalah lebih 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 terlihat atau lebih muncul kalau misalnya dia ada security issue gitu, atau ada fitur-fitur bahasa pemrograman yang dia sering disalahgunakan programmer, atau mungkin programmer nggak tahu cara pakainya sehingga dia mungkin terjadi kesalahan gitu. Mungkin terjadi kesalahan yang menyebabkan masalah security problem gitu ya. Jadi contohnya misal di PHP itu, PHP generasi awal itu tidak ada prepare statement ya. Kemudian di versi-versi yang belakangan itu ada prepare statement. Nah, kalau kita nggak pakai prepare statement, itu salah satu konsekuensinya adalah kode program kita gampang kena SQL injection gitu. Nah, kita atasi biasanya dengan menggunakan prepare statement. Kalau di Java biasanya programmer itu di awal-awal dia belajar Java itu sudah diajari langsung, best practice-nya adalah menggunakan prepared statement gitu. Sehingga ya orang coding pakai prepared statement sehingga jarang terjadi SQL injection kecuali dia benar-benar kelulus banget menggunakan sambung-sambungan string gitu kan. Nah, tapi kalau di PHP karena memang, dari awal orang kebiasaannya itu tidak menggunakan prepared statement, kebiasaannya sambung-sambungan string ya, sehingga akhirnya, sering terjadi SQL injection di aplikasi yang dibuat dengan PHP. Nah, apakah ini masalah di bahasanya? Ya tentu tidak, karena, sebetulnya PHP itu sudah menyediakan fiturnya prepared statement. Cuma masalahnya programmernya aja yang nggak aware atau nggak tahu fitur itu ada, dan kemudian juga banyak yang codingnya turun-temurun mengikuti kata senior, yang mana seniornya itu tidak paham tentang prepare statement gitu. Jadi ya seperti itu. Nah itu merupakan fitur bahasa yang yang bisa mengarah kepada security issue gitu. Nah apakah di Rust itu juga ada seperti itu? Ya saya kurang tahu juga gitu ya. Apakah di sini ada fitur yang memudahkan atau orang sudah terbiasa, sehingga akhirnya dia tidak dia bisa coding dengan lebih aman by default gitu. Jadi nggak usah banyak effort, codingnya sudah lebih secure gitu. Nah itu, apakah ada atau enggak saya juga kurang tahu ya. Oke, kemudian di sini seamless transition for customer, zero downtime ya. Zero downtime ini juga sebetulnya tidak spesifik ke Rust, kita bisa melakukan zero downtime dengan apa saja, apalagi sekarang zamannya Kubernetes ya, kita bisa rolling update ya. Jadi, kita deploy aplikasi kita beberapa instance, kemudian kita gantikan instance-nya satu persatu. Nah, jadi misalnya kita ada 3 instance, maka instance pertama kita deploy, dia udah versi 2, yang 2 sisanya masih versi 1. Kemudian mereka ini versi 2 dan versi 1 jalan bareng gitu. Nah, kemudian nanti kita deploy lagi yang instance kedua, instance ketiga gitu ya, sehingga akhirnya semua instance digantikan dengan yang baru, tanpa si user ini mengalami downtime gitu. Jadi hal seperti itu kita zaman sekarang sudah lebih mudah dan lebih aksesibel, jadi bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini tidak spesifik ke Rust juga sebetulnya. Makanya di sini dia bilang dia deploy microservice ini in parallel with existing Java counterpart. Jadi barengan sama Java gitu ya. Seperti itu. Oke, customer focus testing ini juga non technical. Nah, ini learning dan growing together as team ya. Jadi, kita mau migrasi atau kita mau pakai teknologi apapun, sebetulnya yang paling penting dilakukan adalah, yang paling penting kita harus punya adalah bahwa kita harus punya expert atau, senior programmer yang dia expert di bidang tersebut gitu. Jadi kita mau pakai apapun, mau pakai Java, mau pakai PHP, itu pastikan yang seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada expertnya ya, tentunya nanti akan berdarah-darah gitu ya. Nah ini kalau misalnya mereka sudah posting, tandanya mereka punya Rust expert di dalam timnya, sehingga migrasinya berjalan lancar gitu ya.
Oke, faster, more secure. Nah ini, oke, startup time. Nah ini kita bahas. Nah, startup time ini, kenapa ini menjadi isu ya? Nah, pertama kita bahas dulu apakah ini isu atau tidak gitu ya. Aplikasi server sebetulnya zaman dulu itu tidak terlalu concern terhadap, startup time. Kenapa? Karena dia biasanya di-start itu sekali aja, kemudian akan dipakai berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu. Jadi, kalau misalnya startup time-nya pertama kali itu agak lemot, ya itu ya sebetulnya not issue juga, karena kan cuma sekali gitu ya. Yang menjadi konsideran utama sebetulnya adalah respon time. Tiap kali dia diakses, nah itu, berapa respon time-nya gitu. Jadi kalau startup time biasanya kita abaikan gitu ya. Nah, tapi belakang-belakangan ini dia menjadi isu. Kenapa? Karena, kita deploy si aplikasi ini di Kubernetes ya. Nah, Kubernetes itu dia kalau startup-nya kelamaan, nanti sama dia dianggap itu tidak responsif sehingga harus di-kill. Nah, begitu di-kill maka dia akan restart dan mulai lagi startup-nya dari awal lagi, dari nol lagi gitu. Sehingga, nanti di-kill lagi sehingga ya akhirnya, terus-terusan looping-looping ya, nggak nyala-nyala aplikasinya gitu ya. Nah, jadi itu yang menjadi problem ya. Makanya di sini, makanya kenapa kita mempermasalahkan masalah startup time gitu ya. Nah, di Java sendiri ini ada solusinya. Kita bisa bisa menggunakan native image atau GraalVM ya, sehingga, startup time-nya lebih lebih besar ya, lebih lebih singkat gitu ya. Ini 31 detik ke 1 second ya. Ini memang normal aplikasi Java, sorry, aplikasi Java 32 detik memang ya biasa karena dia kan harus loading segala macam gitu ya. Seperti itu. Oke, ini mungkin saya kayaknya harus pindah tempat dulu karena ini sudah mulai panas ya. Ini komputernya, rada panas jadinya kita cari tempat yang lebih, oke. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi, startup time ya. Jadi startup time itu menjadi problem kalau kita deploy ke Kubernetes ya. Karena dia, ini, tadi solusinya adalah kita bisa bisa gunakan kita bisa gunakan GraalVM. Eko juga udah bahas di blognya, di videonya bahwa kalau kita convert menjadi native image itu, akan bisa meningkatkan startup time gitu ya. Jadi ini sebetulnya juga sudah ada solusinya juga ya. Kemudian mengurangi CPU dan memory usage ya. Oke, ini juga berkaitan, dengan metode pengukuran. Jadi metode pengukuran kita harus lihat dulu karena untuk mengukur performance Java itu yang pertama adalah kita, seperti sudah dibahas Eko bahwa kalau kita cuma melihat ke sistem operasi, jadi, sistem operasi kan ada monitoring ya, monitoring untuk memori. Nah, di situ memang yang terlihat itu cuma hanya heap-nya saja. Heap itu adalah jumlah memori yang di-booking oleh si Java VM, oleh JVM itu untuk dia menjalankan aplikasi kita gitu. Jadi itu adalah jumlah memori yang di-booking sehingga namanya memori di-booking, maka, nilainya itu akan terus konstan gitu ya. Konstan misalnya kita set di GVM option-nya itu kita set misalnya maksimum heap-nya misalnya biasanya kalau aplikasi server minimum dan maksimum di set sama ya. Jadi dia begitu startup dia langsung booking sejumlah sekian karena bisa juga kita set dikit dulu nanti kalau dia butuh maka dia akan nambah gitu ya sampai maksimal kita limit berapa gitu. Nah, itu biasanya aplikasi desktop karena misalnya aplikasi desktop kan kita maunya dia startnya dikit dulu nanti kalau butuh minta lagi gitu. Tapi kalau server biasanya kita sudah alokasikan ini server ini dedicated untuk menjalankan aplikasi kita kasih jatah memori sekian, kemudian nanti, dia pakainya berapa gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, kita harus lihat dulu metode pengukurannya benar atau tidak, apakah yang dilihat itu, heap-nya saja yang dia bilang di sini, 3 core 3,8 giga menjadi 0,25 core dan 8 megabyte. Jadi dari 3,8 giga menjadi 8 megabyte, di Rust ya. Nah, ini makanya kita harus lihat 3,8 giga ini, apakah heap ataukah penggunaan, penggunaan memori real ya. Dan kemudian yang kedua adalah, sebetulnya penggunaan memori yang besar itu belum tentu adalah performance issue ya. Kita harus lihat dulu, bagaimana perilaku aplikasinya ya. Jadi gini, seringkali kita menggunakan, jadi aplikasi
aplikasi server itu beda dengan aplikasi mobile ataupun desktop ya. Jadi server itu kita sudah punya server yang kita alokasikan untuk menjalankan suatu aplikasi gitu. Misalnya si server ini kita kasihlah dia resource misalnya say 8 GB, kemudian 4 CPU misal gitu ya. Nah, kita karena gini resource-nya sudah kita punya, maka kita pengen si aplikasi kita itu memaksimalkan resource yang kita kasih ke dia gitu. Jadi jangan dihemat-hemat gitu ya. Ibaratnya misalnya gini, kalau misalnya kita apa, aplikasi kita melakukan query ke database ya. Nah, query database itu kan dia harus melalui jaringan, kemudian autentikasi dulu, kemudian nanti konversi result setnya menjadi objek dan sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan gitu. Nah, kemudian data ini sebetulnya jarang kita ubah gitu. Nah, daripada kita melakukan query terus-menerus, kita akhirnya memutuskan udah kita cache aja deh gitu. Cache itu apa? Cache itu ya kita masukin data tersebut ke dalam memori sehingga kita begitu aplikasinya butuh dia tidak perlu query lagi ke dalam database gitu ya. Nah, cache ini tentunya butuh memori karena kita menyimpan data di memori gitu. Nah, ini akan menyebabkan aplikasi kita datanya memorinya terlihat besar gitu. Padahal itu adalah cache gitu ya. Nah, bisa nggak cache-nya dikecilin? Bisa, dimatiin juga bisa. Tapi ya konsekuensinya setiap kali kita request data, kita akan query ke database gitu ya. Dan itu belum tentu lebih cepat gitu ya, belum tentu lebih cepat. Nah, jadi makanya memory usage ini kita harus lihat-lihat dulu seperti apa. Jadi tidak serta-merta bahwa pakai memori sedikit itu dia ternyata lebih jelek ya, karena ya itu tadi cache. Nah, ini mungkin untuk mengenai masalah memory management ini kita nanti mungkin buatkan satu sesi khusus saja karena memang ini banyak terjadi salah kaprah ataupun miskonsepsi terhadap Java memorinya kok gede banget gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bikin satu video aja karena ini lumayan panjang juga pembahasannya gitu. Tapi ya ini kita berhusnuzon di sana di CIMB ada arsitek yang dia memang benar-benar paham tentang memory management di Java, dan kemudian begitu dia memutuskan untuk pindah ke Rust, dia dia sudah tahu bagaimana cara mengelola memori dengan lebih baik gitu ya. Kenapa begitu ya, kita buktinya ini aplikasi udah jalan, kemudian mereka coba lancar ya, dan sebagai nasabahnya tentunya saya sangat berharap di sana ada tim expert yang benar-benar kompeten sehingga duit saya aman di sana kan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini nanti kalau masalah core ini biasanya dia berkaitan dengan pemrosesan. Biasanya yang butuh CPU besar itu yang pertama adalah string processing. Jadi kalau kita banyak melakukan konversi dari XML menjadi CSV atau mungkin dari JSON kita parsing ya. Nah, itu adalah aktivitas yang butuh banyak CPU ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya image processing. Jadi misalnya kita banyak meresize image, kemudian banyak melakukan kompresi. Nah, itu butuh CPU yang besar. Yang ketiga biasanya adalah kegiatan enkripsi. Jadi misalnya kita mengenkrypt data, mendekrypt data, kemudian memverifikasi digital signature, kemudian kita mengenerate key, kemudian verifikasi key. Nah, itu biasanya operasi-operasi kriptografi itu dia butuh banyak CPU. Nah, ini dari 3 menjadi seperempat ya. Nah, ini makanya kita harus cek lagi ini digunakannya buat apa gitu. Kalau misalnya proses bisnisnya sama, tapi pemakaian core-nya lebih sedikit, yaitu mungkin di aplikasi yang lama bisa jadi si Java-nya ini dia kurang efisien dalam memproses string. Misalnya kalau konversi JSON dia lebih boros CPU daripada JavaScript, mungkin maybe. Atau misalnya di Rust itu enkripsinya atau kriptografinya lebih hemat. Nah, itu bisa jadi ya. Cuman lagi-lagi kita tidak bisa tahu sampai kita melihat dengan detail ini sebetulnya proses bisnis apa yang dikonversi gitu ya, seperti itu. Kemudian security kalau katanya Eko ini sebetulnya berkaitan dengan memory management. Nah, itu saya belum bisa komentar karena saya belum tahu model memory management di Rust gimana, di Golang bagaimana, dan di Java seperti apa gitu ya. Ini CPU usage, yaitu tadi balik lagi kita harus tahu kenapa dia seperti ini ya.
Nah, kemudian ini timnya, talented engineer, ya mudah-mudahan dan, hopefully ya karena duit saya di sana, ya. Mmm, Kemudian keep innovating with customer in mind, setuju sebagai nasabah ya. Tapi lagi-lagi ini, dari technical standpoint kita tidak bisa banyak komentar. Kemudian building the future dan selesai artikelnya ya. Ya, artikelnya seperti itu. Memang di sini, minim sekali technical information ya. Jadi di sini yang ditampilkan hanya resource usage ya, yang mana resource usage itu, balik lagi ini. Nah, beberapa lesson learned dari, perusahaan-perusahaan yang dia me-rewrite aplikasinya dari teknologi A ke teknologi B adalah, yang namanya rewrite itu, kalau dikerjakan dengan benar ya, itu memang dia akan meningkatkan performance. Itu, harusnya demikian. Jangankan kita rewrite ke bahasa lain, rewrite dalam bahasa pemrograman yang sama saja, itu akan meningkatkan performance. Nah, sebagai contoh di sini saya bukain, gitlab.com. Ini aplikasi yang kita kerjakan di Taskia, aplikasi yang paling aktif ya. Paling aktif itu, karena, proses bisnisnya paling sering berubah ya. Jadi dalam 1 minggu bisa ada mungkin 5 kali perubahan kebijakan ya. Jadi di situ namanya perubahan kebijakan ya tentunya kita harus, tentunya akan mengakibatkan perubahan proses bisnis dan kemudian perubahan proses bisnis akan mengakibatkan perubahan kode program, itu udah pasti gitu ya. Nah, no complain ya karena makin banyak, perubahan berarti aplikasinya dipakai sehingga, kita juga sebagai programmer masih terus dibutuhkan tenaganya, belum digantikan sama ChatGPT ya. Nah, jadi di sini, ini paling aktif digunakan, dan ini aplikasi, saya lupa, kita udah rewrite mungkin 2 atau 3 kali sebetulnya ya, tanpa usernya sadar gitu. Jadi kapan hari saya pernah bilang ke salah satu user dan juga jajaran manajemen bahwa, eee, ep apa, "Ini kita perlu ada, perubahan proses bisnis A, B, C, D." "Oh ya udah nggak apa-apa, ini sekalian kok kita mau rewrite aplikasinya." "Apa itu rewrite?" "Ya yang lama dibuang, kita bikin baru," gitu. Oh kemudian pada kaget kan karena, "Oh kok gitu, ekstrim banget," segala macam gitu. Ya saya bilang, "Ya, sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang luar biasa karena sebetulnya kita juga sudah melakukan ini beberapa kali sebetulnya di masa lalu. Cuman kan kalian pada tidak tahu ya, usernya nggak tahu, manajemen nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena kita bikin seamless dan kemudian dari sisi UI juga kita tidak ada perubahan yang signifikan dari flow proses bisnis, kemudian dari tampilan gitu ya. Jadi kita biasanya tuh antara, rewrite jeroannya dengan me-revamp UI-nya itu tidak kita lakukan dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi biasanya kita rombak dulu jeroannya, kemudian nanti jalan stabil baru kita revamp UI-nya sedikit demi sedikit gitu. Nah jadi, user-nya tuh nggak tahu bahwa sebetulnya kita udah rewrite beberapa kali gitu ya. Nah, dari rewrite ini sebetulnya dari Java ke Java juga, dari Spring Boot ke Spring Boot juga, itu ya lebih ngebut ya waktu awal pertama kita deploy ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena, aplikasi yang sudah menjalani masa-masa perubahan ya. Jadi misalnya kita, deploy sekarang naik production versi 1 di bulan, November misalnya ya 2024, kemudian, bergerak dia ada bug fixing, ada change request ya, kemudian ada performance tuning, ada security update, ada macam-macam. Itu nanti, nggak usah lama-lama ya, 6 bulan gitu, atau mungkin 1 tahun, itu aplikasi bakalan lemot ya. Kenapa? Karena ya banyak tambal sulamnya ya. Tadinya proses bisnisnya seperti ini, kemudian dibelokin seperti ini, atau diharuskan mengakomodasi skenario yang berbeda gitu. Ya pasti kan aplikasinya akan mengalami perubahan, kemudian karena ini sedang berjalan, maka ditambal sulam gitu kan. Kita tempel sana, tempel sini, di bypass sini, bypass sana gitu ya. Sehingga dia memang performance-nya lama-lama bakalan turun gitu. Karena kita untuk melakukan suatu hal aja, kita harus ngecek kondisi A, kondisi B, kondisi C, ini nanti kesini enggak, ini kesini enggak, kalau ada seperti ini nanti kita handle-nya seperti apa gitu ya. Jadi pasti nanti, si coding itu pasti akan muter-muter dia, kalau kita tracing. Makanya, seiring dengan semakin, tua saya di dunia dunia coding ya, saya semakin tidak mengomentari, source code orang tuh jelek atau gimana gitu. Karena kita nggak tahu, itu source code itu sudah mengalami berapa
pergantian proses bisnis, sudah mengalami beberapa kali pergantian manajemen, ganti direksi, ganti kebijakan, sudah mengalami berapa kali ganti menteri, sudah mengalami merger, akuisisi, ya kita nggak tahu ya itu source code historinya seperti apa gitu. Sehingga kalau itu codingnya jelek, berantakan dan segala macamnya ya ya mungkin karena memang harus seperti itu gitu. Nah, sebagai contoh aja kita lagi di aplikasi akademik ini kita, kalau teman-teman yang di dunia pendidikan mungkin tahu ya. Jadi, itu, sepanjang Menteri Pendidikan itu sudah ada beberapa kali pergantian kebijakan, hitungan SKS saja modelnya berbeda ya, kemudian nanti perhitungan penilaian berbeda ya, macam-macam. Jadinya sehingga di situ kita harus mengubah si proses bisnis secara bukan cuman ubah dikit-dikit ya, ini beneran dia 180 derajat itu beberapa kali terjadi gitu. Nah, pastinya aplikasi yang sudah mengalami seperti ini pasti dia lemot gitu. Nah, begitu kita rewrite, kita kan akan melihat atau meng-capture kondisi saat ini gitu. Jadi yang proses bisnis yang dulu-dulu sudah tidak terpakai lagi, yang dia ada di dalam kode program lama, itu bisa kita buang. Makanya dengan mudahnya dengan kecanggihan framework dan kelengkapan library zaman sekarang, dengan kita menggunakan Spring Boot yang semuanya sudah disediakan, itu kita bisa rewrite dengan lebih cepat gitu. Jadi kita time to market itu biasanya berkisar di Taskia itu mungkin dari satu minggu ya sampai 2 bulan gitu. Nah, artinya dari mulai kita git init, bikin repo sampai itu naik production itu paling cepat itu beberapa hari ya, dan paling lama itu ya mungkin sebulan 2 bulan. Karena kita sekarang konsepnya ya udah bikin dulu naik production dulu, nanti kita iterate sambil jalan karena di tempat kita itu ya bukan banking industry ya. Banking industry itu lebih gampang karena tiap dia minta software itu dia bikin BRS namanya Business Requirement Specification, dan itu komplit banget sudah mengcover berbagai skenario. Nah, ini kalau di industri pendidikan ya kadang-kadang usernya kita tanya ini flow-nya gimana, mereka juga nggak bisa merumuskan gitu. Akhirnya kita yang ngarang-ngarang sendiri, kita deploy, kemudian bisa dipakai, tapi akhirnya minta adjustment sana sini gitu ya. Nah, jadi makanya di situ kode program yang lama itu biasanya dia banyak sampahnya ya. Sampah itu bukan berarti kita codingnya jorok, tapi karena itu sisa-sisa dari proses bisnis lama yang sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Atau yang sudah dibengkokkan sedemikian rupa sehingga bisa mengcover yang sekarang. Nah, begitu kita rewrite, maka kita bisa melihat, bisa membuang itu semua. Jadi kita langsung bikin dengan kebijakan dengan proses bisnis yang berlaku saat ini ya. Kemudian kita nggak perlu lagi memaintain kode program yang sekian banyaknya untuk mengcover skenario-skenario di masa lalu gitu kan. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita rewrite dan memang lebih ngebut ya. Walaupun kita pakai tech stack yang sama, Spring Boot, PostgreSQL, kemudian Java, misalnya Java 17 gitu ya. Itu ya lebih ngebut memang gitu. Jadi jangankan pindah ke programan bahasa ke tech stack yang lain ya, sesama tech stack aja kalau kita rewrite itu bakalan lebih cepat gitu. Nah, itu mengenai masalah rewrite. Jadi di situ kita harus ada awareness dulu bahwa kode program yang lama itu banyak technical debt-nya, banyak sampahnya, sehingga kalau kita rewrite pastinya dia nanti akan lebih ngebut ya. Nah, kemudian juga dalam kaitannya untuk mengganti tech stack ya. Mengganti tech stack itu juga bukan sesuatu yang murah sebetulnya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang modalnya sedikit ya jangan coba-coba ya. Karena ini sama dengan waktu di dunia kamera ya, dunia fotografi. Jadi pada waktu awal-awal perkembangan teknologi fotografi digital ya. Jadi waktu dari film kemudian pindah ke kamera digital itu kira-kiranya saya mulai lagi hobi foto itu mungkin dari 2010-an awal sampai Covid lah itu ya. Itu perkembangan kamera itu sangat cepat ya. Jadi perusahaan A mengeluarkan megapiksel lebih bagus, kemudian perusahaan B mengeluarkan autofocus lebih ngebut ya dan lain-lain. Dan kemudian dari film ke digital, kemudian dari digital SLR ke mirrorless ya. Mirrorless itu yang kamera zaman sekarang tipis-tipis, nggak ada mirrornya, jadi dia langsung live view kayak kita motret pakai handphone gitu ya. Jadi seperti itu. Itu
juga signifikan ya. Itu perusahaan kamera antara Nikon, Sony, Canon, Fuji itu saling berlomba-lomba untuk balapan teknologi gitu ya. Nah itu kalau kalau orang-orang yang FOMO itu dia bisa aja ganti ganti merek kamera itu 2 kali setahun ya. Nah, kalau kita ganti merek kamera ya, maka lensanya harus ganti, aksesorisnya harus ganti, bodi kameranya harus ganti, kemudian, baterainya, chargernya, filternya, kemudian, macem-macem. Jadi semua aksesorisnya itu kita harus ganti semua ya. Nah, itu tentunya kita akan mengeluarkan biaya yang besar ya, karena misalnya kita beli lensa harganya 15 juta kan nggak mungkin kita jual dengan harga 15 juta lagi, pasti dia akan, turun karena harga second misalnya, misalnya misalnya 13 juta gitu ya. Nah, karena kita butuh cepet-cepet dijual, karena kita mau udah ganti kamera, maka ya turun-turun harga misalnya kita kita banting harga jadi misalnya 11 juta gitu kan, itu udah 4 juta rugi untuk satu lensa saja gitu. Bayangkan kalau misalnya lensa kita ada 5 atau 6 dan seterusnya gitu ya, pasti nanti ini. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita tidak FOMO ya, kita bisa sabar aja dan kemudian nunggu mungkin ya nunggunya memang tidak sebentar ya, kadang-kadang dia, 6 bulan, kadang 1 tahun, kadang 2 tahun gitu ya. Karena, perusahaan kamera ini kan dia juga punya roadmap masing-masing dan ada, suatu fitur yang dia kejar duluan daripada fitur yang lain gitu. Jadi contoh misalnya dari misalnya kita menggunakan Nikon gitu ya, Nikon, kemudian kita lihat, oh Sony autofocusnya ngebut banget gitu, begitu orang ini aja dia langsung bisa deteksi matanya, kemudian langsung fokus cepet gitu ya. Sedangkan Nikon ini lemot banget gitu. Kita tungguin 6 bulan nggak dibikin-bikin. 1 tahun ada rilis kamera baru ternyata, autofocus masih lemot. Karena ternyata Nikon misalnya dia mengejar image quality dulu, lensanya dibikin yang bagus, kemudian gambarnya tajam, warnanya oke gitu ya. Sedangkan di Sony sendiri misalnya orang sampai sekarang masih sering mengeluhkan color science-nya kurang bagus gitu. Jadi memang, produsen itu dia beda-beda fokus pengembangannya. Nah, sama juga bahasa pemrograman ya. Jadi zaman dulu itu Node.js itu, rame karena dia bilang, "Oh, Node.js ternyata ini dengan thread yang sedikit." Jadi kan kalau Java itu kan, dia modelnya, thread per request. Jadi kalau ada 200 user yang request bareng, maka si Java ini akan membuka 200 thread gitu ya. Nah, 200 thread ini masing-masing memorinya kan misalnya 2 megabyte, berarti kan 200 kali 2 megabyte udah 200 megabyte hanya untuk thread thread doang gitu. Sedangkan si JavaScript ini dia, dengan 2 thread aja bisa menghandle 200 user. Wah, ini peningkatan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian, orang-orang akhirnya di Java membuat yang namanya reactive programming untuk supaya, thread-nya sedikit tapi usernya bisa banyak gitu ya. Nah, kemudian, nah itu bikin reactive programming itu tidak sebentar karena, aksesorisnya juga banyak gitu ya. Kita harus, ganti juga database drivernya, framework-nya, macam-macam gitu. Nah, jadi berjalanlah beberapa tahun sampai reactive programming itu usable gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba rilis Java 21. Nih, di Java 21 ini kita nggak perlu lagi, repot-repot, reactive programming. Ternyata, itu sudah disupport oleh JVM yang namanya Project Loom. Jadi dia sudah bisa handle di belakang layar semua kegiatan I/O wait itu akan dibuat asinkron gitu. Jadi kita nggak perlu lagi seperti itu, kita sudah bisa hemat, beberapa thread saja bisa menghandle jumlah user yang banyak gitu. Ya tapi itu kan dalam dalam kurun waktu yang bertahun-tahun gitu. Nah jadi eventually bahasa pemrograman ini dia akan catch up gitu ya, akan mengejar gitu. Tapi memang, dia urutan, rilisnya belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita pengen misalnya, tadi thread duluan nih, non-blocking I/O dulu gitu. Ternyata orang-orang di Java itu, itu bukan isu lah, kita kerjain yang lain dulu gitu ya. Akhirnya fitur bahasa yang baru keluar functional programming, kemudian keluar apa gitu. Sehingga, kita oh ini, ketinggalan nih, pindah ke Node.js, kemudian pindah lagi ke Golang, pindah lagi ke mana ya. Nah, jadi artinya, setiap kali kita pindah tersebut, kita membuang, expertise ya, karena, orang yang tadinya dia udah pengalaman, 5 tahun di Java, ternyata, suruh rewrite menjadi Golang. Nah itu, Java ke Rust itu kan Java ke
Golang itu kan yang expert-expert yang sudah dikumpulkan pengalamannya selama puluhan tahun, belasan tahun, ya itu dibuang aja gitu karena dia harus belajar sesuatu yang baru dari awal gitu. Nah, itu adalah cost yang harus kita pertimbangkan. Jadi itu ya bukan sesuatu yang buruk juga ya. Kalau misalnya duitnya ada, budgetnya ada, ya oke, no problem, silakan dikerjakan. Tapi ya kalau misalnya tidak ada budgetnya, ya kita realistis saja gitu ya. Nah, itu tentang tentang yang harus dipertimbangkan dalam migrasi ya. Nah, kemudian nah, mirip juga dengan tadi di dunia kamera ya. Jadi banyak aksesoris yang kita juga harus beli baru ya, kayak charger, filter, lensa dan sebagainya, tas kamera dan sebagainya. Nah, ini juga sama di dunia di dunia programming. Kalau misalnya kita ganti tech stack, nanti harus dipertimbangkan juga kita harus bikin seluruh infrastruktur pendukungnya gitu. Jadi library-nya kalau belum ada kita harus bikin. Kemudian mungkin kayak kalau biasanya kita punya repository ya untuk menyimpan hasil compile gitu. Kalau di Java kan ada Maven repo. Kita bikin infrastruktur repository buat di internal perusahaan. Nah, itu juga nanti untuk Golang dan untuk Rust kita harus bikin tuh library repositorinya. Kemudian nanti CI/CD-nya mungkin kita harus tata ulang semuanya, diatur ulang. Kemudian nanti macam-macam. Jadi artinya bukan cuma sekedar pindah bahasa, tapi environment dan infrastrukturnya kita harus adjust lagi, harus sesuaikan lagi supaya bisa menghandle si teknologi tersebut gitu ya. Oke, ini videonya kelihatannya sudah cukup panjang, jadi mungkin kita sudahi saja sebagai penutup. Yang pertama, sebagai nasabah CMB Niaga, nasabah retail dan juga nasabah corporate, saya berbahagia dengan perpindahan ini karena artinya bank yang saya gunakan dia terus-menerus berinovasi, kemudian berusaha menjadi terdepan ya, karena memang kalau kita lihat historinya Niaga dari dulu kan memang secara IT memang dia secara teknologi termasuk salah satu pionir ya. Jadi penggunaan ATM, kemudian kas deposit mesin, kemudian internet banking, mobile banking itu juga dari dulu memang salah satu pionir ya. Nah, jadi dengan ini ya kita berharap menandakan bahwa mereka tidak stagnan, terus berkembang, terus mengeksplor teknologi-teknologi baru yang bahkan belum digunakan orang, karena yang namanya pionir kan pastinya akan terdepan ya, termasuk juga dalam penggunaan teknologi baru gitu. Jadi saya bergembira dengan hal ini dan saya juga yakin bahwa tim di dalamnya sudah mempertimbangkan dengan baik, dan juga pasti ada analisis cost dan benefit dan sehingga ini transisinya smooth ya. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya apapun teknologi yang digunakan itu sebetulnya bisa jalan ya. Yang penting kunci utamanya adalah ada orang-orang expert yang duduk di arsiteknya. Jadi software arsiteknya itu harus benar-benar menguasai teknologi yang dia gunakan gitu. Jadi jangan sampai kita FOMO kemudian ikut-ikutan padahal juga sama-sama belajar gitu ya. Jadi harus ada orang yang benar-benar dia sudah paham, kemudian sudah ngerti sampai ke dalam-dalamnya, kemudian sehingga nanti kalau ada masalah-masalah yang susah dia bisa solve ya. Karena sebetulnya di suatu tim itu misalnya misalnya punya 100 programmer gitu ya. Ya sebetulnya mungkin 60-70% itu kan sebetulnya hanya coding mengikuti senior ya. Jadi apa yang dicontohin senior, apa yang sudah ditetapkan dalam coding convention, aturan pemrograman, kemudian kayak coding style dan macam-macam, struktur folder dan sebagainya, itu kan biasanya ada beberapa orang senior yang mendefinisikan hal tersebut gitu. Waktu dulu di Balikan kita punya divisinya khusus yang untuk meriset best practice-nya seperti apa, kemudian itulah setelah jadi itu yang kita berlakukan ke seluruh project ya, termasuk pemilihan seperti testing tools, kemudian kayak CI/CD tools ya, kemudian bagaimana code review dan sebagainya. Itu kita ada timnya dulu untuk meriset hal tersebut ya. Memang harus ada. Jadi yang lain-lain ya sebetulnya kalau aturannya sudah ada ya mereka tinggal mengikuti saja gitu. Jadi kalau ada tim expertnya, nah itu itu adalah salah satu prasyarat untuk dia bisa sukses ya. Nah, kemudian apakah ini keputusan yang baik atau tidak? Ya
kita sebenarnya baru bisa lihat, beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan ya, karena, suatu teknologi itu baru kelihatan dia kalau dia sudah mengalami beberapa siklus change request dan release ya. Di Fred Brooks, di Mythical Man juga dia bilang, eee, apa, mmm, apa ya, kalau nggak salah itu second release syndrome atau apa gitu. Jadi artinya, si teknologi stack yang kita gunakan itu baru kelihatan atau arsitektur yang kita buat itu baru kelihatan apakah dia bagus atau enggak itu kalau sudah mengalami beberapa siklus perubahan, change request dan juga release gitu, release major gitu ya. Nah jadi karena tadi balik lagi, aplikasi apapun kalau dia baru di-deploy pasti ngebut ya, kalau nggak ngebut ya keterlaluan gitu kan. Nah, nanti setelah beberapa kali change request, kemudian setelah ketemu isu yang susah gitu ya, kayak apa, bottleneck performance lah atau apa gitu. Nah, kemudian bisa solve, nah itulah baru kita bisa bisa menilai bahwa teknologi tersebut itu, bagus gitu ya, atau tepat pemilihan teknologi tersebut. Nah, mungkin, itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini. Sekali lagi, apa, sekali lagi saya berbahagia dengan migrasi ini dan juga, mudah-mudahan Bank CIMB bisa lebih sukses lagi sehingga duit saya di sana tetap aman-aman saja dan bisa bertransaksi dengan mudah dan nyaman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.